Oke, Radi sudah merecording ya. Baik, kita mulai saja ya. Ibu share screen dulu. Materi terlalu banyak. Oke. Oke, sudah bisa lihat semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi penyakit tropis dan penyakit infeksi endemis. Ya. Ada yang tahu apa tuh penyakit tropis? Kalau ada yang mau menjawab, sebutkan nama ya. Karena nanti itu dinilai. Nanti setelah direkord, Ibu lihat lagi kembali. Ya. Bu, saya izin Ibu, menjawab. mohon. Oke, ini kayaknya ikan makan rame nih. Silakan. Ini Bu, saya Radisha ingin menjawab. Penyakit tropis merupakan penyakit infeksi yang banyak terjadi di wilayah beriklim tropis, termasuk Indonesia. Penyakit tropis biasanya disebabkan oleh berbagai jenis infeksi, mulai dari infeksi virus, bakteri, jamur, dan parasit. Oke, pintar. Ada yang lain lagi? Atau jawabannya semua sama, satu sumber? Oke, kita bahas. Apa itu penyakit tropis? Nah, di sini nih. Penyakit tropis merupakan penyakit yang menjangkit pada area tropis. Seperti itu, jadi area-area yang lembab. Nah, penyakit ini meliputi penyakit menular maupun tidak menular. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu. Oke. Jadi, yang kita tahu penyakit tropis itu merupakan salah satu penyakit infeksi yang memang banyak terjadi di wilayah-wilayah beriklim. Beriklim apa? Beriklim tropis. Salah satunya termasuk Indonesia. Ya. Jadi penyakit tropis ini bisa kita tahu yang tadi seperti siapa tadi itu jelaskan. Mohon maaf saya charger laptop saya dulu. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa memang penyakit tropis itu bisa disebabkan oleh berbagai jenis infeksi, bisa mulai dari infeksi virus, bakteri, jamur, sampai parasit kayak gitu. Nah, kita bisa lihat bagaimana sih kalau untuk penyebaran atau penularan penyakit tersebut itu bisa secara langsung, jadi dari satu orang ke orang lain, seperti itu. Nah, terus seperti kita juga tahu bahwa tingginya kasus infeksi, penyakit infeksi di daerah tropis ini bisa karena disebabkan oleh faktor iklim. Jadi bisa karena suhu udara atau suhu yang hangat, bisa karena kelembapan udara, atau juga karena curah hujan yang tinggi seperti itu. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa karena salah satunya faktor lingkungan atau seperti kebersihan, terus bagaimana sanitasi yang kurang baik. Nah, itu juga salah satu menjadi penyebab mengapa penyakit tropis ini masih banyak terjadi di beberapa negara. Salah satunya memang negara Indonesia. Nah ini. Kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi di sini bisa karena interaksi host, agen, dan lingkungan. Nanti kita bahas di sini. Ya. Oke, sebentar saya. Oke, kita lihat lingkungan dulu nih. Lingkungan itu mempunyai faktor yang sangat penting antara keseimbangan host dan agen. Nah, kita lihat lingkungan itu ada terdiri dari dua, lingkungan fisik dan non-fisik. Oke, kita lihat lingkungan fisik. Seperti yang tadi Bu jelaskan, bisa karena faktor di wilayah sendiri, iklim atau cuaca. Nah, ini juga bisa karena keadaan geografis, kelembapan udara, suhu atau temperatur yang tadi Ibu sudah jelaskan, dan lingkungan tempat tinggal kita.
Oke, kalau lingkungan non-fisik, seperti apa saja? Sosial, bagaimana pendidikan pekerjaan seseorang, itu salah satunya juga berpengaruh terhadap penyakit seseorang. Oke, budaya. Nah, ini adat istiadat yang turun-temurun ini. Ekonomi juga berpengaruh, termasuk dalam lingkungan non-fisik, politik, seperti itu. Ya. Oke, kita mau bahas dulu tentang agen. Oke, faktor agen penyakit. Kita bisa lihat di sini ada apa saja. Mungkin terkait dengan bahan kimia. Oke, bisa juga terkait dengan stres atau psikologi seseorang. Ini juga sangat berpengaruh nih. Terus dengan biologis. Biologis itu berupa apa? Seperti infeksi, bakteri, virus, parasit, dan jamur. Oke, kita lihat di bagian hostnya. Nah, ini nih hal-hal yang perlu diperhatikan tentang host. Apa aja nih? Meliputi karakteristik, umur, jenis kelamin, pekerjaan, keturunan, ras, dan gaya hidup. Apalagi yang bisa kita lihat, gizi atau daya tahan tubuh. Nah, pertahanan tubuh kita bagaimana, kesehatan pribadi, gejala dan tanda penyakit, dan bagaimana pengobatan atau penanganan kita. Oke, kita lihat dulu nih mekanisme. Mekanisme penularan bisa melalui kontak langsung, hubungan, seks, bisa dari kulit, varicella. Apa tuh varicella? Ada yang tahu? Oke, bisa juga mekanisme penularan melalui udara. Udara apa? Jadi bisa percikan ludah, dahak, bersin, apalagi pasien dengan contoh ISPA atau pasien dengan TB, seperti itu. Itu jaraknya sangat cepat sekali ketika kita bersama-sama dengan si penderita atau yang sedang sakit seperti itu. Nah, dari pengucapan saja, dari bicara percikan mulut itu sudah langsung cepat tertular. Oke, dari apa juga? Makanan, minuman. Nah, ini makan minuman contoh kayak penyakit kita bahas tentang tifoid, bagaimana makanan yang kurang higienis atau minuman atau pemakaian piring yang tidak dicuci dengan bersih, seperti itu salah satu penyebab juga. Nah, ini kita membahas vektor yaitu nyamuk, ginjal. Ya sayang, silakan. Ya, silakan. Oke. Kita lihat dulu nih tentang jenis penyakit tropis yang tadi sudah Ibu bahas di atas. Nah, kita berbicara tentang tuberkulosis ini, dia bisa masuk di penyakit endemis, dia bisa masuk juga di penyakit tropis. Karena berbicara TB atau tuberkulosis berbicara tentang bakteri, ya. Oke, kita punya difteria, pertussis, tetanus neotatrum, demam tifoid, kusta, antraks, dan leptospirosis. Oke, penyakit infeksi oleh virus apa saja nih? Bisa juga demam berdarah, cikungunya, campak, hepatitis, rabies, HIV/AIDS, varicella, flu burung, SARS, dan polio. Oke, penyakit infeksi oleh parasit apa saja? Ada kita punya, ya sayang, malaria, cacing, sama filariasis. Filariasis apa teman-teman? Tahu kaki gajah. Gajah. Ya, oke. Kita lihat dulu nih pencegahan dan penanggulangan. Nah, yang utama dan terutama adalah bagaimana program pemerintah untuk memutuskan rantai penularan itu antara yang tadi Bu sudah jelaskan, agen sama hostnya ini nih, harus diputuskan dulu seperti itu ya. Oke, ini yang seperti yang kita tugas kita program pemerintah sebenarnya bukan hanya ini saja ya, bukannya kita bahas malaria, THF, TB, tifoid, filariasis. Sebenarnya masih banyak, tapi memang karena konsep pembelajaran kita di sini kita berfokus hanya beberapa saja, tapi nanti kalau teman-teman di lapangan itu pasti banyak mendapatkan yang namanya kasus penyakit tropis. Jadi kadang itu penyakit dari endemis juga bisa masuk ke penyakit tropis. Karena teman-teman harus tahu dulu konsepnya bahwa penyakit tropis itu karena apa? Temperatur, suhu, iklim, seperti itu, bakteri, infeksi, jamur, dan sebagainya. Nah, kayak contoh TB yang tadi Ibu jelaskan, itu bisa juga masuk ke penyakit tropis maupun endemis. Oke, malaria pun juga demikian, seperti itu. Oke. Sebentar ya.
Oke, untuk kasus saat ini Ibu mau bahas dulu tentang tipoid. Kemarin kasus yang Ibu kasih banyak kan teman-teman? Yang harus dibahas? Oke, kita mau bahas dulu nih tentang tipoid. Apa itu tipoid? Ada yang tahu? Sebutkan nama ya. Ibu, saya ingin menjawab. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Mega Mustika. Silakan Mega. Tipoid adalah penyakit bakteri sistem dengan karakteristik utama berupa demam dengan pola khas step ladder disertai dengan manifestasi gastrointestinal yang Gastrointestinal. disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Oke. Siapa tadi Mega ya? Iya, Bu. Oke, kita lihat dulu di sini nih definisi tipoid. Benar apa Mega tadi? Oke. Jadi tipoid itu bisa salah satu adalah apa? Penyakit infeksi akut di usus halus. Yang disebabkan oleh apa? Ya kuman. Ya. Oke. Benar kata Mega, tifoid itu infeksi akut yang disebabkan oleh nama bakterinya Salmonella. Oke, Salmonella enterica serovartipi gitu, dan paratipi ada A, ada B, ada C. Ini biasa kalau pemeriksaan lab ini kita bisa lihat di situ secara jelas ya. Oke. Nah, ini biasanya tuh mengenai apa yang terjadi? Biasa di saluran digestif atau gastrointestinal atau di saluran pencernaan. Gejalanya biasa apa yang terjadi? Biasa demam. Biasa demam itu lebih dari 1 minggu. Terus gangguan pada pencernaan bisa sampai mengakibatkan gangguan kesadaran. Karena apa? Pengaruh dari demam yang tidak bisa diatasi. Kalau demam tidak bisa diatasi, itu bisa berpengaruh pada gangguan kesadaran. Gangguan kesadaran apa? Mungkin pasien yang awalnya komposmetis, GCS-nya bisa turun somnolen, atau sopor koma, dan sebagainya. Teman-teman sudah membahas tentang kesadaran, sudah belajar GCS? Belum ya? Sudah kali Ibu. Gimana? Sudah? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Oke. Oke, kita tidak perlu bahas etiologi karena sudah dibahas. Oke, kita lihat dulu nih cara penularan dari tipoid sendiri apa? Ada 5F. Food. Food itu apa, teman-teman? Makanan. Makanan. Oke. Finger? Jari tangan atau Jari. kuku. Ya. Terus vomitus? Muntah. Muntah. Mentah. Fly sendiri apa? Lalat. 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 Ini nih, kecil banget dia tapi membawa sumber malapetaka ini. Oke, terus apa lagi? Feses. Feses. Ya, pintar semuanya. Jadi cara penularan bisa melalui mulut, makanan, tangan yang kita pegang, mungkin goreng-gorengan atau orang jual angkringan, nasi kucing dan sebagainya. Kita nggak tahu di situ, oh ada yang satunya, ada orang yang satu sudah datang megang makanan ini gorengan dan sebagainya. Kita nggak tahu sampingnya itu ada tempat sampah, lalat datang, ya sudah makan tuh makanan, kita nggak tahu, kita makan. Nah ini salah satunya juga ini pengaruh nih. Lalat juga berpengaruh dari feses kita, bagaimana muntah, jari kita yang tidak dicuci dengan bersih, dengan makanan. Oke, kita lihat dulu di sini nih. Sebentar ya. Oke, kita lihat dulu nih tentang penularan mekanismenya gimana nih. Jadi dari kuman itu ditularkan dengan perantaran lalat yang tadi Ibu jelaskan. Jadi kita lagi makan di tempat luar, tempat outdoor seperti itu, makanan kue atau apapun di situ, lalat yang memang hinggap di tempat sampah, dia makan lagi makanan kita, dia menularkan melalui perantara lalat seperti itu. Nah, jadi ini lalat hinggap di makanan, makanan masuk melalui mulut ya, atau makanan yang kita makan ya. Jadi setelah itu dibawalah kuman itu masuk ke dalam digestif atau gastrointestinal kita, lambung nih, lambung. Nah,
Jadi ada beberapa sebagian kuman itu ada yang mati, tapi sebagiannya itu dia bisa langsung mencapai ke usus distal dan jar limfoid. Ini yang biasa terjadi kasus-kasusnya. Oke, sehingga apa? Kuman itu dia berkembang ke jar limfoid. Ya, itu yang terjadi. Makanya ketika kuman masuk ke darah, ya udah yang terjadi bakteri itu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Mengakibatkan apa? Ketika kuman masuk di limfa, kita permasalahannya ya yang terjadi sama pasien sendiri, dia merasa perut sakit, nyeri atau merasa panas. Nah, ini kita bisa lihat. Oke. Nah, kita mau bahas dulu nih sampai terjadinya dapat masalah keperawatan yang bisa kita tegakkan di sini. Nah, salah satunya kita mau bahas tentang tipoid tadi. Nah, disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, dia masuk melalui ke saluran cerna, jadi melalui makanan atau minuman. Nah, ini yang mengakibatkan peradangan pada saluran cerna sehingga membuat kita tuh merangsang yang adanya pelepasan perogen oleh leukosit sendiri. Jadi kalau biasa diperiksa di lab itu nanti biasanya leukositnya tinggi apa rendah, teman-teman? Leukositnya biasa gimana? Tinggi apa rendah? Orang-orang karyawan? Rendah bukan, Bu? Tinggi apa rendah? Tinggi. Leukositnya tinggi apa rendah? Tinggi. Leukosit itu apa? Tinggi, Bu. Tinggi. Leukosit itu apa? Sel darah putih. Sel darah putih. Sel darah Putih. putih. Trombosit itu apa? Sel darah sel darah merah, Bu. Oke. Oke, setelah itu dia membuat zat perogen beredar di dalam darah. Nah, ini terjadi di hipotalamus. Sehingga dari hipotalamus itu kita dapat merespon. Jadi respon jadi pasien itu bisa merasa panas. Nah, panas ini sehingga bisa kita tegakkan demam tipoid. Jadi teman-teman, demam atau panas itu bukan sakit, tidak bisa dinyatakan diagnosa. Itu hanya tanda dan gejala. Ya, itu harus ditekankan. Panas itu bukan diagnosa. Oke. Tetapi kalau dia sudah berdiri bersama temannya ini tipoid ini, oke, kita bisa menegakkan satu diagnosa. Oke, ini kan diagnosa apa? Keperawatan atau kedokteran nih medis nih? Kedokteran. Dokteran. Ya, jadi jangan bilang kedokteran, bilang itu bahasnya itu diagnosa medis, ya. Oke, bahasanya itu dijaga ya, kita beda, oke? Iya, Bu. Oke, nah kita bahas dulu nih dari bakteri yang masuk ke saluran cerna itu. Nah, sebagiannya itu dimusnahkan di lambung nih, sehingga terjadilah peningkatan produksi asam lambung. Ya, apa yang terjadi? Pasien bisa merasa mual dan muntah. Nah, ketika dia mual dan muntah, otomatis dia mengalami yang namanya kurangnya nafsu makan. Nah, kurang nafsu makan apa? Akhirnya apa? Berat badan menjadi menurun. Kalau berat badan menurun, kita bisa menegakkan suatu masalah keperawatan, yaitu defisit nutrisi. Kurangnya nutrisi atau bisa sampai berakibat gangguan nutrisi. Ya. Oke, jadi kalau buat ASKEP, kalau lihat pasien masih bisa lah, jangan langsung bilang gangguan nutrisi. Bilang saja kurangnya apa dan sebagainya. Tapi kalau sudah memang tahapnya sampai ke anoreksia dan sebagainya, oke, ini sudah berpermasalahannya ke gangguan. Ya, jadi bisa dibedakan antara defisit atau penurunan dengan gangguan itu beda sekali. Ya, oke, kita bahas dulu nih. Nah, ini kan pasien sudah merasakan yang namanya demam tipoid. Nah, sehingga ini peningkatan suhu tubuh. Jadi suhu tubuhnya ini siapa baru masuk nih? Bisa sampai ke tahap hipertermi. Kalau hipertermi berarti suhunya normal berapa sih teman-teman? 36,5 sampai 37. Oke, itu toleransinya ya, sampai 37 ya. Oke, oke. Nah, kita lihat karena panas ini, karena apa ini? Infeksi kuman pada usus halus di ileum nih. Oke, nah ini dibagi ada dua, ada sebagiannya hidup dan menetap di ileum. Nah, ini
Ya, terjadi di mana perdarahan dan perforasi, sehingga apa? Tubuh banyak kehilangan cairan darah, ya. Sehingga apa yang terjadi? Pasien mengalami hipovolemia. Nah, dari uleum terminalis ini bisa juga apa? Jadi sebagian ini disebarkan ke menembus lamina propria sehingga masuk ke aliran darah, nah masuk dan bersarang di hati dan limfa. Nah, ini yang terjadi. Jadi biasa pasien mengalami namanya hepatomegali dan splenomegali. Nah, oke. Kita lihat dulu nih, karena adanya perdarahan dan perforasi, pasien dia nggak tahu nih, dia bingung ini kenapa nih, kok bisa kayak gini ya dan sebagainya, kok tiba-tiba ada perdarahan dan sebagainya kayak gitu, karena pasien adanya kurang pengetahuan atau kurang informasi. Nah, kalau di sini masalah keperawatan yang terjadi defisit pengetahuan, jadi kita sebagai perawat bisa memberikan berikan apa teman-teman? Penkes. Penkes itu artinya pendidikan kesehatan atau edukasi, ya harus diingat itu ya. Oke. Manifestasi klinis atau tanda dan gejala biasa yang terjadi pada pasien dengan tipoid, yaitu pasien biasa dia tunjukkan apa? Demam, panas, sakit kepala, mual, muntah, diare, tidak nafsu makan. Ini Ibu sudah jelaskan tadi ya. Oke, untuk pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik, kita punya uji Widal. Uji Widal itu apa sih? Ada yang tahu? Pemeriksaan darah lengkap. Pemeriksaan darah lengkap semua itu sudah ini laboratorium ini sudah masuk dalam pemeriksaan darah lengkap nih. Ini nih. Ibu nanya, uji Widal ini apa? Siapa yang tahu? Izin menjawab, Ibu. Silakan, nama siapa? Nama Nurhayati. Uji Widal adalah satu reaksi aglutinasi antara antigen dan antibodi. Oke, ada yang lain? Oke, jadi kita tahu uji Widal sendiri memang suatu reaksi, memang apa ya, aglutinasi ya. Jadi antara bagaimana antigen kita dengan antibodi kita. Jadi tujuannya untuk apa? Memang tujuan sendiri sini bagaimana kita harus apa ya, menentukan. Kita menentukan jadi adanya aglutin dan serum sendiri di klien. Gimana Pak? Perpustakaan depannya kan ada orang lagi seminar, orang Bu Malah nanya kayak gitu ngeri. Ya, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, terus selanjutnya pemeriksaan SGOT dan SGBT. SGBT apa itu? SGPT, serum glutamin biru transminase. Oke. Terus SGOT apa? Serum glutamic oxaloacetic transminase. Ya. Oke, biasanya kalau pada demam tipoid itu biasanya pasien seringkali ini nih, dia biasanya meningkat apa SGOT dan SGBT seperti itu. Nah, tapi bisa juga kembali normal ketika pasien tersebut sudah dinyatakan sembuh. Nah, selanjutnya apa? Pemeriksaan leukosit. Nah, kita lihat pemeriksaan leukosit tadi kan. Oh my God, tolong dong jangan gangguin saya. Sebentar ya teman-teman. Ya, Ibu. Baik, Bu.
Oke, kita lanjut. Pada pemeriksaan leukosit biasanya gimana? Biasanya pada pemeriksaan leukosit itu gimana? Dia berada pada gimana? Batas normal atau enggak normal? Enggak normal. Enggak normal, ya. Oke, ini sangat penting ini untuk pemeriksaan. Jadi pasien kalau tifoid gitu, kita bisa lihat cek dulu nih. Aduh, sel darah putihnya ini tinggi nih gimana. Jadi kita harus cek dengan pemeriksaan uji Widal tadi itu. Jadi bisa juga leukosit tinggi karena adanya apa? Infeksi juga. Itu bisa berpengaruh juga ya. Infeksi yang terjadi karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa terjadi adanya infeksi atau bakteri dan sebagainya. Nah, ini yang harus dicek. Jadi kalau tiba-tiba, kok saya nggak sakit ini, tapi kok saya panas terus ya. Nah, ini harus dicek di situ leukositnya. Biasa terjadi pemeriksaan tipoid itu dikhususkan untuk apa? Penggunaan atau tes leukosit. Itu biasa dikhususkan. Oke, terus piakan darah. Oke, selanjutnya. Penata laksanaan apa sih yang harus kita lakukan atau berikan kepada pasien dengan tipoid? Kita bisa memberikan tirah baring. Tirah baring itu apa? Jadi pasien kita kasih istirahat dulu ya. Istirahat. Oke, ya. Kita perbaiki apa? Nutrisi karena tadi permasalahan di lambung ya teman-temannya. Jadi Iya, Bu. pasien kan mual muntah, jadi nutrisinya harus kita perbaiki. Karena pasien mual muntah kan nggak mungkin makannya banyak ya. Kita atur dulu nih kolaborasi sama orang gizi tentang dietnya gimana. Ya, oke. Terus kita pemberian antimikroba dan terapi simptomatik. Jadi bisa kita pemberian apa aja di sini, mungkin antibiotik, sevoflurane apa dan sebagainya. Seperti itu kita berbicara terkait medis ya. Oke, nah ketika kalau penanganan kita tidak lakukan sesegera mungkin, apa yang terjadi nih komplikasi nih? Nah, pasien bisa mengalami apa nih? Tifoid, ensefalopati, bisa terjadi shock septik, perdarahan perforasi yang tadi sudah dijelaskan di pathway-nya ini, peritonitis, pneumonia, dan sebagainya. Oke, Ibu lanjut dulu ya, kita berbicara tentang endemis ya. Ya, Ibu. Oke. Oke, sudah bisa terlihat di sini teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu mau nanya apa sih penyakit infeksi endemis? Ada yang bisa jawab? Ibu mohon izin menjawab. Sebutkan nama siapa? Ya, ayo silakan. Iya, Ibu, perkenalkan nama saya Sabrina. Izin menjawab, penyakit infeksi endemis adalah penyakit yang selalu ada pada suatu daerah atau kelompok populasi tertentu. Setiap daerah mungkin mempunyai penyakit endemis yang berbeda-beda. Oke, benar sekali jawabannya. Jadi kita berbicara tentang penyakit endemis memang terjadi pada suatu tempat atau wilayah tertentu ya. Oke, kita berbicara dulu nih. Ada keadaan masalah kesehatan. Mungkin teman-teman hanya tahu endemis, tropis, dan sebagainya. Tapi teman-teman mungkin belum mengetahui yang namanya ini nih, keadaan masalah kesehatan ada beberapa di sini. Nah, ini yang maksudnya endemis atau endemik atau endemi di sini. Ya, jadi endemi itu apa sendiri sih teman-teman? Tadi siapa yang jawab itu? Jadi penyakit endemi atau endemis atau endemik yang kita kenal itu biasa memang penyakit yang muncul dan memang menjadi karakteristik wilayah tertentu. Contoh kayak di Papua. Papua itu kan memang identik dengan malaria, ya seperti itu. Kalau di wilayah Jawa dia lebih ke dikit-dikit pasien DHF, tipoid, benar kan? Oke, bisa juga di Papua juga ada juga yang terkenal dengan DBD, demam berdarah. Itu juga banyak seperti itu. Nah, kalau epidemi sendiri itu apa? Ada yang tahu? Ibu izin menjawab. Silakan. Nama Nurhayati. Epidemi itu penyebaran penyakit di suatu daerah yang luas dan cepat. Oke, jadi benar.
Jadi epidemi itu biasanya itu dia terjadi ketika apa ya, suatu penyakit sendiri itu dia sudah menyebar seperti itu. Jadi menyebar dari wilayah yang satu ke wilayah yang berikutnya sangat cepat seperti itu ya. Contoh apa? Mungkin dengan kasus penyakit virus Ebola. Ebola yang kemarin terjadi di mana DRC atau apa tuh, Republik Demokratik Kongo di sana itu. Nah, ini nih yang memang permasalahannya, sangat cepat penyebarannya. Nah, kalau pengertian pandemi sendiri ini apa? Yo, kita sekarang hidup di zaman pandemi ya. Ya, mohon izin menjawab, Ibu. Silakan. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas atau seluruh negara. Oke. Contohnya apa saja? Pandemi COVID-19. Pada hafalnya COVID-19 ya. Oke. Kita kemarin itu kita punya SARS juga nggak sih teman-teman? Ada, Bu. Ada, Bu, ada. Dan sebagainya itu kan kemarin lagi-lagi heboh ya. Iya. Sampai virus apa juga kemarin, virus babi ya, N berapa gitu, NH berapa gitu, Ibu lupa gitu. Nah, itu juga salah satu juga itu. Nah, itu lagi heboh-hebohnya, tapi yang memang sangat heboh itu pandemi COVID ya, teman-teman ya. Iya, Bu. Itu sangat-sangat heboh sekali, banyak aspek yang dirugikannya. Oke, selanjutnya apa tuh sporadis? Ada yang tahu? Bu, saya izin menjawab. Silakan. Nama Saya siapa? Raditya. Namanya Saya siapa? Raditya Oke. menjawab sebuah kondisi yang menggambarkan keadaan yang tidak merata dan jarang. Hal ini terkait dengan penyebaran sesuatu seperti tanaman maupun jenis penyakit tertentu. Oke, benar. Sporadis sendiri itu memang penyebaran, kalau kita lebih fokuskan itu penyebaran tumbuhan. Jadi dari tumbuhan atau memang penyakit tertentu sih. Jadi dari suatu daerah. Jadi dia tidak merata sih, maksudnya kayak gimana ya? Enggak terlalu penting-penting amat sih. Kayak contoh mungkin ya, karena mungkin jarang mandi ya. Jadi kaki tangan kurap kayak gatal kayak. Nah, itu yang terjadi. Teman-teman sudah pernah mengalami itu? Gatal-gatal, kurap dan sebagainya. Oke. Ya. Nah, kita mau bahas dulu nih. Nah, makanya kita harus bahas tentang penyakit endemik ini apa. Jadi memang penyakit endemik sendiri itu penyakit yang memang selalu ada pada satu daerah atau kelompok populasi tertentu kayak gitu. Jadi memang kita nggak tahu memang karena setiap daerah itu memang mungkin memiliki penyakit endemis yang mungkin berbeda-beda seperti itu. Salah satunya juga bisa karena perbedaan iklim di tiap wilayah seperti itu. Nah, kita mau lihat di Indonesia sendiri memang Indonesia sebagai negara yang beriklim apa teman-teman? Kita ini beriklim tropis ya. Memang itu yang sangat banyak sekali kita dihadapkan dengan beberapa penyakit endemik seperti demam berdarah, malaria, hingga bisa ke tuberkulosis seperti itu. Nah, ini nih penyakit ini memang sangat masih berdampak luas ya, terutama itu untuk pada masyarakat yang memang di negara-negara yang masih berkembang seperti itu. Nggak usah jauh-jauh deh, Indonesia saja, ya kan? Oke. Nah, bisa juga karena hal ini dikaitkan dengan pembangunan yang kurang merata, bisa juga karena kepadatan penduduk yang sulit dikontrol seperti itu. Jadi sakingnya banyak penduduk, rumah-rumah berdempetan yang harusnya rumah yang kita buat sesuai rumah yang sehat seperti apa, akhirnya karena banyaknya jumlah penduduk, rumahnya tuh bersimpit-himpit, sempit-sempit, kecil-kecil. Nah, itu jadi sarang-sarangnya penyakit di situ tuh. Kayak gitu. Mungkin juga dengan kehidupan kita yang kurang sehat, dengan harusnya kasur bantal dijemur, buka ventilasi kita seperti jendela, pintu dan sebagainya, kurangnya adanya ultraviolet sinar matahari. Nah, ini salah satu juga karena pengaruh dari kepadatan penduduk, jadinya rumah juga berdempit-dempit seperti itu, sanitasi yang kurang dan sebagainya. Ini salah satu memang permasalahan di contohlah negara kita, memang karena salah satunya juga kesulitan ekonomi itu yang terjadi. Jadi tindakan pencegahan memang dan pengobatan kadang
sulit dijangkau oleh pemerintah seperti tadi kita bahas di penyakit tropis itu terkait politik. Nah, itu tuh orang-orang tertentu yang memang uang negara yang tidak difokuskan untuk pelayanan masyarakat atau pembangunan rumah-rumah dan sanitasi dan sebagainya. Nah, ini yang kurang dijangkau seperti itu. Oke. Nah, beberapa penyakit yang bersifat endemik ini ada banyak di sini ya. Jadi yang tadi Ibu sudah jelaskan, mau DBD, malaria, tuberkulosis ini dia filariasis, dia bisa juga nih masuk ke penyakit tropis juga nih. Oke, teman-teman ya. Oke, kita bahas dulu nih definisi DBD. Oke, DBD apa sih? Demam berdarah. Oke, jadi penyakit demam berdarah sendiri itu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue. yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti kayak gitu. Penyebabnya apa? Ini virus dengue ini. Kita lihat tanda dan gejalanya apa? Biasanya demam tinggi biasa 2-7 hari. Jadi di atas rata-rata suhunya temperatur 38 sampai 40 derajat Celcius. Biasanya tampak bintik merah. Ya, ada nyeri otot atau sendi. Di sini sudah pernah ada yang mengalami penyakit DBD enggak? Pernah, Bu. Gimana? Coba Alhamdulillah sharing enggak. dulu. Sharing dulu yang sudah pernah itu. Apa yang kau rasakan? Supaya kita kaji nih. Kita mau buat asesmen dulu nih. Iya, itu Bu, demam, terus lemas, nggak nafsu makan, mual, muntah, tekanan darah juga rendah. Tekanan darah rendah ya. HB kamu kemarin berapa? Udah lupa, Bu. Udah lumayan lama juga. Lumayan lama ya. Ibu doakan jangan lagi ya. Ya, amin, Bu. Oke, ini ada beberapa tanda gejala. Kita lihat cara penularannya. Nah, penularan nih melalui Aedes aegypti. Terus ini Ibu nggak usah terlalu membahas lama. Kita langsung kayak ini nih. Ini biasanya banyak di sini nih. Mungkin karena apa? Genangan air ya. Apalagi kita negara Indonesia ini lihat aja tuh got-got selokan di samping-samping kayak gitu. Atau yang punya rumah ada bak mandi yang harusnya dikuras setiap hari, mungkin nggak dikuras, tunggu dulu seminggu atau 2 minggu sekali. Ya udah jentik-jentik nyamuk ini tempat-tempatnya dia seneng banget nih kayak gini-gini nih. Iya. Cepat banget untuk berkembang biak nih kayak gitu. Jadi teman-teman kalau punya piring untuk dicuci apa ya sekali dicuci ya, apalagi anak-anak kos itu kadang tuh malas ditaruh aja gitu. Jadi piring tuh bisa 2 minggu baru dicuci. Nah itu kan ada genangan air di situ tuh. Nah, seneng banget nih ini nyamuk nih. Hinggap aja di situ dan berkembang biak di situ. Ya, sampah juga kalau punya sampah dibuang pada tempatnya biar selokan-selokan tuh bersih. Ya. Oke, kita lihat nih siklus hidup nyamuk, nggak usah dibahas lagi. Oke, ini cara pencegahannya. Ini ada beberapa kasus yang ini Ibu tidak perlu membahas. Nanti Ibu sudah kirimkan di ini ya. Kita masuk dulu ke ruang diskusi dulu. Ada sebelum masuk ke ruang diskusi ada yang mau ditanyakan dulu? Ayo. Sebelum kita masuk ruang diskusi, karena kalau ruang diskusi itu nilainya besar sekali Ibu kasih. Ada yang mau bertanya sebelum kita masuk dulu ke ruang diskusi? Kalau tidak ada, kita langsung saja ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Oke, kita langsung saja. Siapa yang jadi moderatornya? Saya stop sharing. Oke, siapa yang jadi moderatornya? Setiap kelompok sudah mempersiapkan mind mapping-nya. Mind mapping sama resume sudah dikirim ke Istudy sama Google Classroom ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang mengirim satu saja file ke Istudy, tapi 2 file di Google Classroom? Iya, Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, nanti Ibu cek di situ ya. Kenapa Ibu suruh di Google Classroom? Karena kadang sistem di Istudy itu bermasalah. Ya,
kadang bermasalah. Jadi ketika hanya ngirim, oh saya udah kirim, ternyata cuma satu, kadang nggak ada di dalam. Makanya fungsinya Google Classroom sama Google Drive yang biasa digunakan oleh dosen. Itu jadi pegangannya dosen. Ya. Oke. Ini kita di sini dari tadi cuma 23 orang tambah Ibu ya. Nah, bisa dilihat kan di sini siapa-siapa yang hadir. Kan Ibu rekord kan di sini. Radis rekord kan? Teman-teman bisa lihat kan buktinya di sini kan? Jadi kalau ada yang nggak hadir, tidak perlu banyak ngomong atau kebakaran jenggot. Karena kita punya buktinya, kita udah rekord ya. Oke, sepakat ya semuanya ya. Oke, silakan yang jadi moderator siapa? Maaf Bu, yang mau jadi moderator Kak Siti Julaiha. Oh siap, boleh silakan. Nanti yang setiap yang jadi apa sih? Kalian mengirim materi kalian ke Radis saja lah, supaya Radis yang nanti share screen. Oke? Oke, Bu. Jadi sistematikanya seperti ini. Kalau kelompok satu yang memaparkan, Nur Laila, apa kelompok berapa sih kamu yang mau jadi moderator? Kelompok 4, Bu. Oh, Julaya. Oke, Julaya. Oke, kalau Julaya yang kelompok 4 yang jadi moderator, berarti sekarang yang mempresentasikan kelompok 3. Oke. Kelompok 3 presentasi, 1, 2 silakan bertanya. Oke. Ya. Kelompok 4 jadi moderator, kelompok 3 yang mempresentasi, kelompok 1, 2 yang bertanya dan menjawab. Selanjutnya begitu. Oke, itu mekanisme. Ya. Silakan moderator, waktu dan kesempatan saya berikan. Bu, maaf ya, aku izin kamera, matiin kamera soalnya kameranya rusak, laptopnya. Ibu juga sama-sama ya, seret banting. Ya, Bu. Enggak, Ibu bercanda. Enggak apa-apa, dimatikan saja, enggak